Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di titik temu. Karena tanpa temu kata-kata rindu hanyalah kata-kata palsu. Kita udah beberapa hari ini tidak bikin podcast ya, karena ada beberapa kru yang kena Omikron begitu. Saya juga kena Omikron kemarin, baru sembuh alhamdulillah. Udah negatif dan semuanya udah negatif, udah bersih, semua gak ada yang sakit gitu. Sekarang kita kedatangan ini, luar biasa nih. Saya udah lama banget pengen ngobrol nih sama Bang Januar Eka Nugraha. Bang Eka Januar Nugraha apa Januar Eka Nugraha sih Bang? Januar Eka Nugraha. Januar Eka Nugraha. Ini salah satu tokoh muda di Provinsi Banten nih Bang. Halo, kalau ngomong sama beliau ini tentu ngomongin gerakan-gerakan pemuda ya. Dari dulu, dari zaman saya masih mahasiswa, sekarang juga masih sih, belum lulus. Bang Eka nih selalu mimpin gerakan-gerakan mahasiswa sampai sekarang, gerakan-gerakan pemuda juga beliau tetap mimpin gitu, kira-kira gitu. Hari ini Bang, kita mau ngobrolin beberapa nih, ya? Ini kita udah lama nggak bikin podcast, ternyata banyak juga ya polemik yang terjadi gitu tuh. Terutama masalah sekda nih. Oh iya. Kan banyak banget nih. Ada yang orang yang ngecam si A, ngedukung si B. Iya. Si A mundur, terus si B masuk, si A masuk lagi, kan kira-kira gitu. Itu bikin jadi polemik lah gitu tuh. Nah, kan kemarin-kemarin tuh banyak banget narasi-narasi dari kelompok-kelompok yang memang kelompok sepuh gitu tuh soal persoalan sekda ini. Nah, kita pengen denger nih dari pandangan anak muda sendiri, kalau misalkan polemik sekda ini, sekda definitif atau PLT sekda ini, menurut abang gimana sih Bang? Kayaknya enak dibuka dulu gitu Mas. Oh iya, boleh. Saya kelihatan gantengnya Bang. Insya Allah aman Bang. Aman ya? Iya aman. Sudah sembuh Bang ya? Sudah. Udah jelas ya? Udah jelas. Cek 1 2. Nah. Bisa dimulai? Bisa dong. Kita pemandangan apa nih soal polemik sekda kali ini nih? Pembahasannya ngeri-ngeri sedap ya? Tentu Bang. Ini kan udah pas lah kepasan sama abang. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke situ ya, terima kasih untuk Sabda News di titik temu. Ini. Saya kira memang sudah waktunya ya anak-anak muda bicara tentang kondisi di Banten khususnya ya. Karena belakangan kan memang selalu kelompok-kelompok sepuh, kelompok tua ya. Kadang memang kita meninggalkan bahwa dalam konsep pembangunan satu daerah juga akan dibutuhkan kontribusi daripada pemuda ya. Ya, saya pikir saya cukup appreciate lah dengan Sabda ya. Karena memang sudah ngundang saya yang dianggap mewakili suara pemuda lah di Banten. Jelas banget ini. Mewakili banget ini udah. Garis besarnya adalah polemik sekda dalam perspektif anak muda. Iya tepatnya begitulah kira-kira. Begitu ya. Ya saya pikir kegaduhan-kegaduhan yang terjadi belakangan ini kan menjadi satu konsumsi yang kontraproduktif tentunya di kalangan masyarakat ya. Karena di beberapa media mainstream misalnya kita membaca, melihat seolah-olah antara gubernur dan sekda ini sedang berseteru, kurang lebih begitu ya. Maka ya apa sih yang perlu dilakukan anak-anak muda gitu kan? Ya sementara ini saya juga hanya mengikuti dari beberapa media mainstream aja gitu kan, kemudian juga dari diskusi warung kopi ke warung kopi lah ya. Sebetulnya ada apa sih ini gitu kan? Iya. Kita semua kan bertanya-tanya gitu kan. Nah saya pikir Agus bisa memandu kita ini berdua gitu kan, untuk apa kita bedah ini diskusi. Iya, kita manusia ini ngobrol aja Bang. Benar, saya nggak tahu apa-apa ini soalnya, makanya pengen ada abang kesini ini. Kalau kita merujuk kepada kronologi ya, kronologinya itu kan di beberapa media juga kan kita sempat lihat
bahwa ada yang menganggap bahwa Sekda Banten mundur, Iya, iya. ya kan? Nah, cuma sementara kan dibantah oleh yang bersangkutan dan juga beredar surat bahwa Sekda tidak mundur. Iya, itu Tapi, aneh juga nih. tapi Kabarnya pindah. mundur, ternyata tidak mundur, ternyata pindah gitu tuh aneh kan. Permohonan pindah ya kan dari jabatan sekarang pada waktu itu ya, jabatan pada waktu itu sebagai Sekda, kemudian pindah ingin dikembalikan ke tempat tugas sebelumnya, yaitu di Kemendagri. Nah, setelah itu kan muncul tuh kegaduhan tuh Gus, ya kan? Kegaduhan bahwa ada yang menganggap Sekda tidak bertanggung jawab, ada yang menganggap lepas dari tanggung jawab di masa pandemi dia di saat semua elemen masyarakat Banten, pemerintah Provinsi Banten sedang berjuang untuk bagaimana menekan angka penyebaran COVID. Apalagi kan waktu itu masih Delta ya. Iya, Delta itu kan masih tinggi-tingginya ya, yang memang penularannya cukup ganas begitu. Nah, saya juga kurang lebih kan nggak lama setelah itu kan muncul PLT ya. Betul. Ya saya baru masih menyimak aja gitu loh. Kalau dalam grup-grup WA itu kan kita cukup menyimak dulu kan gitu. Nyimak. Karena pada waktu itu masih sepihak nih informasinya. Nggak lama setelah pengajuan perpindahan itu kan beberapa statement dari yang mewakili pemerintah provinsi kan muncul, misalnya dari kepala BKD dan lain-lain gitu kan. Artinya memang kita belum bisa menangkap informasi secara utuh tuh Gus. Nah makanya belakangan ini muncul tiba-tiba gitu kan, Bapak Sekda hasil SK Presiden, Bapak Al-Mukhtabar gitu kan, tiba-tiba menggugat SK Gubernur nomor berapa tuh ya. Intinya yang menyatakan bahwa Bapak Sekda definitif ini mundur atau dibebas tugaskan. Kemudian diangkat PLT yaitu Bapak Al-Muhtarom ya. Bapak Al-Muhtarom. Itu pakai SK Gubernur. Ya, SK Gubernur. Itu gimana sih maksudnya? Itu yang satu diangkat sama. Oh iya, kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pejabat ASN sekelas Sekda itu kan eselon 1 ya. Nah, itu yang berwenang itu menunjuk, mengangkat, memindahkan dan memberhentikan itu kan adalah presiden. Presiden, oke. Hasil daripada keputusan presiden. Oke. Adapun daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, itu sifatnya sifatnya memberikan rekomendasi aja. Atau permohonan. Oke. Permohonan diberhentikankah, dipindahkankah atau apakah? Tidak bisa mengeskakan. Tidak bisa mengeskakan. Namun pada prosesnya mungkin saya sih melihat karena pada waktu itu sedang dalam pembahasan APBD 2022 ya. Kemudian per Agustus itu tiba-tiba Bapak Al-Mukhtabar mengajukan surat pindah. Otomatis kan harus ada harus dilakukan keputusan yang cepat kan begitu. Nah, cuman saya menyayangkan juga kok kenapa tidak dilakukan komunikasi persuasif lah ya. Komunikasi agar polemik ini tidak menjadi kegaduhan di ranah publik gitu loh. Oh, jadi sekarang nih berarti ada 2 sekda, Bang. Sebetulnya kalau sekda ini kan hasil daripada keputusan presiden ya. Betul. Jadi prosesnya gitu, Gus. Bapak Al-Mukhtabar mengajukan surat untuk pindah tugas, ya kan? Pindah tugas. Dalam kurun waktu kurang lebih nggak lama lah ya, itu tiba-tiba muncul tuh namanya PLT Gubernur. PLT Sekda maksudnya. PLT Sekda gitu kan. Mestinya dalam proses
menunggu keputusan daripada kementerian ataupun Bapak Presiden atas rekomendasi atau permohonan perpindahan itu kan tidak lantas langsung mengambil keputusan yang sifatnya strategis. Karena ada regulasi juga yang mengatur bahwa 6 bulan sebelum pimpinan daerah itu selesai masa jabatannya itu nggak boleh tuh Gus mengangkat jabatan-jabatan strategis, apalagi kan sekelas sekda. Ya. Sekda ini kan panglimanya ASN di satu wilayah kan. Nah, secara aturan itu kan nggak boleh 6 bulan. Artinya kan terhitung kalau misalnya kita ngelihat kan masa periodisasi gubernur ini kan bulan Mei terakhir ya kan. Artinya 6 bulan sebelum bulan Mei ini kan mestinya pemerintah daerah itu kepala daerah tidak boleh itu mengangkat jabatan-jabatan strategis kan begitu kurang lebih Gus. Oke, ya ini jadi mulai berat amat podcast. Aduh, mulai kerasa berat itu. Minum dulu Bang ya. Ini saya nggak ngerti nih Bang. Maksudnya jadi polemik ini dimulai pada saat mulai pengangkatan PLT Sekda dengan SK Gubernur. Kira-kira gitu. Polemik ini bermulai saat keluarnya atau pengajuan surat perpindahan. Nah, Oke, surat perpindahan. Cuman pada waktu itu kan publik menangkapnya bahwa Sekda mengundurkan diri. Iya. Sementara dari sisi bahasa kan antara pindah dan mundur ini kan sesuatu yang berbeda kan begitu ya. Garis-garis bawahnya kan itu. Pindah, mundur itu kan beda. Nah, kemudian sebelum ada putusan, karena kan yang memiliki kewenangan atas pengangkatan, perpindahan sesuai undang-undang yang tadi saya sampaikan itu adalah presiden, ya kan? Presiden bisa mendelegasikan ke beberapa institusi dengan catatan di luar daripada pejabat-pejabat strategis. Nah, termasuk Sekda ini kan pejabat-pejabat strategis ya. Strategis banget. Sangat strategis karena dia ketua atau kepala TAPD gitu ya. Iya. Nah, maka dari itu ketika kegaduhan itu terjadi ya kan, akhirnya diangkat PLT sebelum turunnya putusan dari presiden, dari Kementerian Dalam Negeri atau presiden. Jawaban gitulah. Jawaban kurang dari lebih surat tadi ya. Langsung muncul PLT gitu kan. Maka ya mungkin bisa dikatakan ada 2 sekda, ada PLT dan sekda definitif. Pantesan yang ngomong ini ada sekda versi presiden dan sekda versi gubernur nih. Nah, mungkin ada isu yang berkembang begitu ya. Ya. Nah, Abang menilai atau memandang persoalan ini gimana? Kalau saya memandang persoalan ini sesuatu yang memang harusnya tidak terjadi ya. Harusnya tidak terjadi karena mungkin sejauh sepengetahuan atau sependek sepengetahuan saya, sepertinya memang di daerah-daerah lain belum terjadi gitu Gus. Iya sih. Hal seperti ini ya. Iya, sebelum benar. Makanya ada 2 sekda gitu. Sekda. Kalau mungkin sebetulnya kan Banten ini punya sejarah sebelumnya ya soal polemik sekda ini kan di periode sebelumnya itu kan ada juga tuh pemberhentian sekda. Oh, pernah terjadi, Bang? Pernah terjadi. Saya masih kecil kayaknya dulu. Berapa, Bang? Itu tahun berapa ya? Waktu era gubernurnya Pak Rano Karno kalau nggak salah. Gitu masih SMA banget, nggak ngerti apa-apa itu. Kalau nggak salah itu, maksudnya kan Banten tuh punya sejarah, punya sejarah soal polemik sekda. Kenapa tidak gitu kan? Terhitung dari tanggal pengajuan permohonan pindah itu kan Agustus. Ke Februari ini kan cukup jauh ya waktunya. Banget. Mestinya kan ini kan sudah ada titik temu lah ya. Sudah ada apakah memang keluarnya putusan dari pusat gitu kan, atau memang sekda betul-betul sekda ya intinya sudah ada putusan gitu loh. Cuma sampai dengan saat ini kok sampai 2 kali kan kalau nggak salah ini kan PLT ini. Iya. PLT itu kan ditunjuk kurang lebih periodisasinya kan 3 bulan. Sudah selesai tuh masa periodisasi sebagai PLT, kemudian diangkat kembali.
Nah, kalau terhitung dari mulai di awal diangkatnya sebagai PLT itu kan sampai dengan Februari ini kan sudah periodisasi kedua ya. Sudah 2 kali SK pengangkatan PLT kurang lebih kan karena hampir 6 bulan ya. Ini menurut abang bang, ini kadung emang gubernurnya kesal sama sekda sebelumnya makanya angkat yang baru atau emang gimana nih? Nah, maksudnya itu kan asumsi ya. Itu kan asumsi. Artinya memang dari mestinya kan kalau dari ujungnya ini kan ujung dari apa sumber daripada persoalan ini kan munculnya permohonan pindah. Iya. Ini kan tanda tanya nih di depan publik. Alasan dan lain-lain sebagainya kan nggak mungkin gitu loh. Ujuk-ujuk mau pindah. Posisinya sekda lagi, masa sekda mau pindah kan? Iya logikanya kan kita kuliah misalnya di satu kampus tiba-tiba mau pindah. Kan ada alasannya tuh. Iya kan? Ya itu hak prerogatifnya antara kepala daerah, gubernur, wakil gubernur dan sekda lah ya maksudnya yang mengetahui pada wilayah itu. Cuman kan kita sebagai masyarakat publik ini kan akhirnya kan bertanya-tanya gitu loh. Ada masalah apa kan begitu. Sampai mau pindah. Meskinya kan dalam kurun waktu beberapa bulan itu kan dilakukan komunikasi yang baik lah ya. Karena saya lihat juga pasca 6 bulan ini kan nggak ada tuh misalnya sekda koar-koar di media misalnya, kemudian menyatakan ya dalam tanda kutip mengangkat bendera perang juga kan nggak ada gitu loh. Mana-mana artinya aja. Kan kalau kita dari sisi komunikasi ya, saya bukan menurut analisa kami ya sebagai masyarakat awam kan. Ya mestinya ketika ada polemik itu kan bisa diselesaikan kan gitu dengan komunikasi yang baik gitu Gus. Iya idealnya mungkin. Kecuali misalnya ada skenario tertentu misalnya. Misalkan skenario apa bang? Ya apapun itu. Karena kan tiba-tiba muncul PLT aja kan kita bingung juga gitu. Tiba-tiba pindah dan muncul PLT baru gitu. Betul. Dan versi gubernur lagi. Nah benar. Ini mah agak aneh sih. Tapi perlu nggak sih segera mengangkat sekda definitif bang menurut abang? Sebetulnya kan apa yang harus diangkat karena kan SK presiden juga kan masih ada gitu loh. Iya ya. Masih berlaku, belum dicabut. Jadi yang ini masih berlaku dong. Iya. Jadi sebenarnya sekarang sekda siapa? Iya kan? Bener gak? Iya. Misalnya gimana? Iya. Gus? Apa yang mau di? Iya bener. Ya, maksud gue gini loh. Ya supaya ini juga menjadi diskursus di teman-teman pemuda, kemudian juga teman-teman aktivis dan mahasiswa. Saya coba sampaikan dengan gaya bahasa anak muda lah ya. Maksudnya ya logikanya kan ini SK masih berlaku gitu loh. Iya. Ini SK masih berlaku dan proses perpindahannya ini kan pada saat itu masih berjalan. Kemudian muncul PLT. Nah, ini juga kan perlu kita pertanyakan dong. Dasar daripada pengangkatan PLT ini apa kan perlu dipertanyakan. Sementara putusan pindahnya belum ada. SK presidennya kan masih ada, belum ada dicabut kah gitu kan? Atau misalnya sudah resmi dipindahkan. Betul, sudah resmi dipindahkan, tugasnya kan belum ada gitu loh. Jadi yang ngantor di sana siapa bang? Yang ngantor di sana? Ya nanti kalau ketemu itu tanya. Iya dan dulu ya berarti. Luar biasa kan. Jadi memang lagi eranya banyak klismulisme. Enggak cuma di organisasi mahasiswa. Enggak ada maksudnya. Bingung juga sih ya. Enggak maksud 2 sekda nih, terus yang masih punya wewenang siapa? Yang mana dong? Yang masih punya wewenang yang mana dong? Ya kalau kita merujuk pada undang-undang tadi, yang ya SK, tentunya SK yang sebelumnya dong, bukan yang SK gubernur. Karena sependek sepengetahuan saya ya, belum ada tuh putusan lanjutan kan gitu. Yang jelas Presiden Kemendagri sudah menunjuk Bapak Al-Mukhtabar sebagai sekda definitif gitu kan. Iya. Kalaupun ada dinamika dan polemik pas kurang lebih kan 2 tahun ya, 2 tahun lebih itu kalau nggak salah. 2 tahun lebih lah Pak Al-Mukhtabar itu menjabat jadi sekda. Ini ganggu sistem pemerintahan gitu? Oh sangat mengganggu karena kalau Agus cek di beberapa pemberitaan itu kan sampai ditunda kan pembahasan
APBD 2022 ini kan. Gara-gara persoalan ini. Karena memang persoalan ini, kalau nggak salah itu kan isu beredar ketika mau pembahasan APBD 2022 kan sempat beberapa anggota dewan kan mempertanyakan status PLT-nya ini. Anda sebagai apa kan begitu? Kalau tidak salah ya, menurut pemberitaan yang selama ini kita baca, dengar gitu. Oh. Artinya kan ada persoalan kan begitu. Nih jadi yang bingung juga ya. Berarti APBD sekarang itu udah pembahasannya? Ya sudah berjalan, makanya kan status APBD kita ini kan nggak tahu juga kan, harus diperdalami juga dari pendekatan yuridisnya kan. Yang tanda tangan tuh sekda. Nah nanti itu tanya. Itu bisa tanyain langsung gitu ya. Itu agak berat sih. karena kan bukan kapasitas saya mengetahui itu kan. Iya, kecuali misalnya saya ketua DPRD tahu kan siapa yang tanda tangan. Gitu Gus. Iya agak kacau juga berarti. Berarti ini kalau disebut seberapa penting polemik ini selesai, penting banget harus selesai. Sangat penting. Ditambah kan di per bulan Mei ini kan gubernur dan wakil gubernur kan selesai periodisasi. Berarti ada PJ gubernur. Nah, ente bayangkan coba Gus. Iya kan? Ada PJ gubernur, ada PLT Sekda. Akan jadi apa Banten gitu loh. Bener nggak? Iya kan? Iya. Sementara kalau kita korelasikan terhadap keberpengaruhannya terhadap anak-anak muda sangat berpengaruh tentunya kan. Sekda itu? Oh iya dong, karena kan gimana Bang, nggak ngerti aku sini. Berpengaruh gimana? Enggak, korelasinya gini loh. Kita ini kan ngelihat indeks pembangunan pemuda kita ini selalu turun. Betul. Per 2019 kemarin aja kan di angka nilainya 49,17 kalau nggak salah. Kita urutan 22 dari 30 sekian provinsi. Dari 22 dari 35 provinsi? Dari berapa jumlah provinsi? 35 ya. Berarti kan jauh banget gitu loh. Rendah banget pembangunan indeks pemuda kita. Agus bisa bayangkan ketika di masa transisi 2 tahun itu gitu kan, sampai terpilihnya kepala daerah hasil daripada demokrasi, hasil daripada pemilihan langsung. 2 tahun itu kan waktu yang panjang. Ketika polemik Sekda ini tidak belum selesai, menemukan titik temunya gitu, akan jadi apa kan Banten? Enggak, yang jadi PJ gubernur nanti siapa Bang? Ya itu masih masih wallahu a'lam lah ya. Enggak, itu lucu juga kalau ada PJ gubernur terus. Iya kan Gus? Enggak, tapi serius, berarti bisa menghambat. Sangat. Enggak kalau misalkan sekda yang ada sekda definitifnya aja bisa ke 22. Kalau misalkan selama 2 tahun ini polemiknya belum selesai, bisa jadi 36 Bang dari 35 provinsi. Bisa dari terakhir ya. Iya, makanya ini sangat mempengaruhi untuk proses pembangunan, tentunya untuk proses pemerintahan di Provinsi Banten. Makanya ini harus menjadi perhatian bersama kita dari kelompok-kelompok pemuda gitu loh. Maksudnya selama ini kan yang muncul nih kalangan-kalangan ini semua gitu loh. Iya Bang, kayaknya anak muda bukan entah ya. Anggapannya mungkin mungkin nggak pernah berpengaruh Bang sama kehidupan kita. Nggak ngaruh gitu. Juga ya. Iya, saya mau siapa tidak berpengaruh. Tapi kalau misalkan ngomong tadi ternyata berpengaruh ke pemuda, sangat berpengaruh. Karena memang kalau kita merujuk kepada Perda Kepemudaan ya, Perda ini kan produk pemerintah dong. Betul. DPRD dan provinsi. Perda Kepemudaan itu nomor 10 tahun 2014. Nah, di situ sangat jelas mengatur bagaimana pembangunan karakter building gitu kan, kemudian juga menanamkan nilai-nilai entrepreneurship, itu udah maksudnya sangat jelas. Mestinya kan ya saya juga sebetulnya menyayangkan gitu kan. Menyayangkan kenapa Perda ini tidak maksimal secara implementasinya kan begitu. Nah, mestinya kan Bapak Al-Mukhtabar tentunya kan sebagai kepala pimpinan tertinggi ASN ini kan jeli gitu loh. Iya. Ya kan, keberpihakannya terhadap kelompok pemuda. Selama ini kan selama 2 tahun lebih sebagai sekda juga kan nggak ada. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Agus ngerasain nggak? Nggak ada ya. Biasa aja gitu loh. Tidak berpengaruh lah dalam hidup. Iya, normatif misalnya. Oke, misalnya pemuda punya gedung skill, maksud yang di mana sih? Yang di mana? Yang di Cadasari arah ke Peteri itu. Saya juga yang banyak
yang banyak rumput-rumputnya itu. Iya. Yang hampir kayak hutan gitu. Iya. Lokasinya di tengah hutan itu. Iya. Maksudnya kan nggak berdampak juga keberpihakannya terhadap pemuda gitu loh. Nah, maksud saya kan dengan adanya polemik ini saling bisa evaluasi lah ya, saling bisa evaluasi dalam kurun waktu 2 tahun ke belakang ini apa yang belum, tugas-tugas apa misalnya yang belum dimaksimalkan oleh Pak Sekda Al-Muktabar, kemudian juga dalam polemik ini apa yang mesti sikap leadership Pak Gubernur kan perlu ditunjukkan kan begitu. Betul, perlu banget itu Bang. Perlu. Itu bingung juga itu pengangkatan. Ya, kalau ngomong ke yang tadi pengangkatan Sekda versi Gubernur ini berarti tanpa komunikasi ke Sekda sebelumnya dong kalau begitu. Oh iya, karena ya bisa dikatakan begitu karena kan tiba-tiba ada kan begitu. Iya. Nah, logikanya kan ketika mengajukan pindah terus datang lagi, oh ini ada orang lain kan gitu. Tiba-tiba datang ke kantor, siapa ya? Iya. Enggak, tadi iya benar. Kenapa? Tadi kalau ngomongin pemuda, kenapa pemuda seolah-olah ngapain juga ngurusin begitu, itu urusan para elit politik gitu tuh. Ya, tidak berdampak juga pada hidup kita gitu. Ya, justru kan justru itu efek dominonya kan luas. Misal? Iya, ya kita pernah sering dengar lah Soekarno ketika ingin merubah sesuatu melalui kekuasaan itu kan akan sangat cepat, tepat gitu kan. Iya. Beda halnya kita merubah sesuatu secara gerakan kultur. Betul. Itu melalui proses yang lama. Tapi ketika perubahan itu dilakukan oleh struktur, itu akan sistematis tentunya dan bisa dirasakan oleh orang banyak. Jadi apa yang harus didorong pemuda nih Bang? Jadi apa yang harus didorong pemuda? Ya perjelas dulu lah statusnya gitu loh. Sekda mana gitu loh yang dipakai, mau yang PLT apa yang SK Presiden, tinggal kedudukan secara perundang-undangannya aja antara SK Gubernur sama SK Presiden lebih tinggi mana gitu loh. Jangan sampai nanti malah isunya dibalik, pembangkangan kepala daerah terhadap kepala negara kan luar biasa gitu loh. Iya. Benar. Iya kan? Lebih milih SK Gubernur jadi dibanding SK Presiden. Benar gak? Kan maksudnya hal-hal begitu kan bisa menjadi interpretasi liar di kalangan publik gitu loh ketika memang komunikasi baik itu tidak dibangun, kemudian dari sisi leadership dari seorang kepala daerah tidak, kemudian juga dari sisi egosentris dari masing-masing pihak lah ya, coba duduk rumbuk gitu kan untuk kepentingan rakyat Banten secara luas. Iya begitu. Menurut Abang ada masalah apa itu Bang antara Gubernur dan Sekda Pak Al-Muktabar? Waduh, itu berat ya, masalahnya apa ya? Masalahnya atau mungkin bukan dengan gubernurnya kali ya, dengan pembisiknya kali ya. Karena banyak faktor lah ya. Iya. Itu bahaya Bang. Cari aman kita. Baru soalnya itu enggak ada di sini lagi ya. Kemungkinan itu kan banyak gitu loh. Nah, makanya kan kalau tidak salah kan per hari apa ya? Kan mengajukan gugatan atas SK Gubernur itu kan Pak Al-Muktabar kan ke PT UN. Iya, hari Rabu kemarin. Iya. Nah, saya juga justru kenapa sampai ranah persidangan gitu loh. Kalau sudah sampai dengan ranah persidangan ini kan semua akan dibuka gitu loh. Semua akan dikuliti gitu loh. Iya. Dari sisi Sekda, dari sisi gubernur atau dari sisi pemerintah Provinsi Banten. Dalam hal ini kan gubernur atau wakil gubernur gitu kan. Ini kan semua akan dikuliti gitu loh. Kena semua dong. Nah, maka akan terbatas komunikasi persuasif itu dibangun gitu loh. Ya. Nah, terus dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini kan ngapain aja gitu loh. Ya kan? Berarti kan ada yang salah nih komunikasi nih. Ada yang tidak tersampaikan, ada yang tidak terbangun. Kekeh Bang ya. Nah, itulah. Maksud saya kan di akhir periodisasi kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wagub ini kan saya berharap meninggalkan legacy yang
baik lah ya, legacy yang baik di tengah-tengah beberapa pejabat tinggi Provinsi Banten juga kan banyak pakai rompi merah kan. Ya, Sengaja saya hari ini pakai batik. masker hitam, Bang Mas itu. bentuk duka saya gitu. Oh iya. Terhadap rakyat Banten. Enggak, kira ini tuh gak sengaja bang. Ternyata itu udah disiapkan dong. Itu bentuk rasa duka saya terhadap kondisi di Banten bahwa pasca pasca harapan rakyat Banten ini kan tentang komitmen pemberantasan korupsi ini kan tahun lalu banyak banget. Ya, dalam belakangan ini kan dari pejabat Didik, mantan pejabat Didik. Artinya memang komitmen pemberantasan korupsi di kalangan pemerintahan Provinsi Banten ini kan masih perlu kita evaluasi, dorong ya, masih perlu kita kuatkan sebagai kita anak-anak muda, civil society, social control, kurang lebih begitu. Iya benar. Lucu juga sih kalau misalnya nanti PJ Gubernur PLT Sekda, itu lucu banget tuh. Iya. Akhirnya kan bingung ya. Iya. Kepala OPD bingung nanti mau ngapain. Panglima tertingginya nggak ada semua. Tapi menurut abang nih idealnya siapa kira-kira bang yang jadi sekda nih? Idealnya yang jadi sekda siapa? Nah sekarang ini kan proses yuridis, proses hukumnya kan sedang ditempuh lah ya, sedang ditempuh di PT UN. Lama dong bang kalau itu, lama pasti nanti. Ya kita kan harus mendasar Gus dalam menentukan keputusan strategis itu kan harus ada dasar hukumnya. Ketika memang komunikasi dari dua pihak ini tidak menemukan titik temu, kayak begini kan titik temu. Maka harus ada meja hukum, meja persidangan yang memutuskan kan begitu. Saya sih berharapnya maksudnya kenapa tidak diselesaikan sebelum-sebelumnya gitu loh. Itu maksudnya bisa dibangun komunikasi. Iya, komunikasi itu kan bisa dibangun. Ya kalau kasarnya bangun komitmen apalah gitu kan antara pimpinan daerah sama sekda kan begitu. Iya. Bisa jadi supaya kegaduhan ini kan tidak terjadi gitu loh. Toh juga SK definitif kan masih berlaku ya, karena memang sependek sepengetahuan saya kan belum ada SK susulan ya, mencabut ataupun mengganti dan memindahkan kan belum ada dari. Itu bisa jadi lebih dari bulan Mei dong bang. Bisa jadi lebih dari bulan Mei. Apanya? Beres ya? Ya harapannya sih enggak. Kalau nggak ada komunikasi persuasif. Ya harapannya sih enggak. Maksudnya kan nanti nih selain daripada di persidangan itu kan selain daripada dikuliti ini kan nanti akan muncul stigma menang kalah akhirnya, bener nggak? Betul pasti. Yang menang sekda, iya, yang menang misalnya, gubernur, ya benar. Kalau udah ada stigma menang kalah itu kan akhirnya kan berhadapan betul kan? Berhadapan betul. Nah itu akan ada kegaduhan lagi akhirnya di tengah-tengah masyarakat. Ini bukan soal like and dislike ya. Ini bukan soal like and dislike. Saya berpikir bagaimana di tengah COVID, kemudian juga menjelang penunjukan di akhir masa periodisasi Pak Gub dan Pak Wagub ini kan memunculkan legacy tentang kedamaian. Betul. Dan begitu legacy tentang kerukunan di kelompok masyarakat. Kalau seperti ini kan akhirnya kan terjadi kegaduhan tertentu, misalnya dari kelompok ini menganggap tidak waras misalnya kan. Ya nggak ngerti juga itu merepresentasikan kelompoknya atau enggak kan. Ini bisa lebih simpel kalau gubernur cabut SK-nya bang ya? Itu bisa nggak sih bang? Ya makanya harus hasil PT UN itu kan yang nanti diuji. Iya sih. Hasil persidangan dari gugatan Pak Al-Muktabar itu yang diuji tentang SK gubernur itu. Semoga nggak lama sih. Ya maksudnya saya sih menurut logika saya kenapa itu ditempuh akhirnya supaya lebih jelas gitu ya. Iya. Lebih jelas dibuka titik persoalannya, karena dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini kan saya menyimak informasinya baru sepihak gitu. Akhirnya kan
dikuliti iya gitu loh. Sementara kan kita juga nggak tahu ya siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, Kenapa enggak gitu loh dibangun komunikasi persuasif gitu kan. Kemudian juga ya anggap saja sih tidak terjadi apa-apalah gitu Betul. kan. Tinggal kita berpikir ke depan menyambut masa transisi selama 2 tahun ini, kemudian mengimplementasikan program-program pembangunan, mengimplementasikan sama 2 tahun ke depan. program-program yang lebih maslahat untuk masyarakat secara umum. Daripada ngurusin polemik ini. Ya ini perlu diurus. Ini perlu diurus karena memang masih polemik. Harus ada titik temu dong. Iya sih. Harus ada konklusi, harus ada solusi. Salah gitu juga loh. ngomong. Kalau nggak diurus ya justru malah bahaya juga. Maksudnya, ya lebih enak ada komunikasi persuasif dan segera selesai gitu. Nah itu untuk menghindari ketegangan-ketegangan berikutnya gitu ya. Karena ini kan berjilid-jilid gitu loh. Dari mulai keluarnya surat pindah, ya kan, pengajuan surat pindah, gaduh, ya kan. Kemudian keluarnya PLT, gaduh. Tambah sekarang gugatan ke PT UN. Diperpanjang lagi PLT sekdanya, gaduh lagi. Ya, kegaduhan terus gitu loh yang dipertontonkan oleh elit-elit kita ini gitu loh. Iya. Ya kan? Lantas kapan mempertontonkan prestasi, pembangunan prestasi yang lain? Kalau melulu soal kegaduhan. Iya. Nah itu bentuk kegelisahan saya lah ya. Oke. Terakhir nih Bang, harapan Abang nih ke depan gimana nih? Ya harapan saya begini, karena memang proses hukum ini kan sedang terbangun. Nah evaluasi di beberapa waktu terakhir ini kan tadi sudah sampaikan lah ya, kenapa tidak dibangun ini, kenapa tidak melakukan ini kan begitu. Tinggal akhirnya dari beragam pihak ya sama-sama menurunkan tensi lah, sama-sama menurunkan tensi gitu kan. Kenapa tidak SK yang masih berlaku ini dilanjutkan, namun juga dengan tidak menurunkan marwah, ya kan, dengan tidak menurunkan marwah Pak Gubernur, kemudian Pak Wagub sebagai pimpinan tertinggi, kepala daerah gitu kan. Nah makanya kan tadi perlu ada komunikasi yang baik lah. Masih keburu nggak sih Bang? Hah? Masih keburu nggak sih? Nggak ada kata terlambat untuk kemaslahatan umat. Oke. Iya kan? Masih keburu Bang ya kalau ngomongin konspirasi? Insya Allah lah masih keburu. Iya. Gitu. Perlu ada inilah. Ya kita ini kan mengharapkan Banten yang kondusif, Banten yang damai, Banten yang rukun kan begitu. Kita saling menguatkan. Iya, apalagi ini menjelang 2 tahun yang akan datang transisi. Betul. Kalau gaduh aja repot. Ini kan pasar bebas nanti nih Pak. Pasar bebas kalau betul. Pasar bebas kalau tidak dibentengi dengan sporting moral lah ya, tidak dibentengi dengan teladan-teladan yang baik daripada elit kita ini ya udah ngacak gitu aja nantinya. Iya kan? Nanti siapa yang bertanggung jawab atas posisi sekda? Iya kan? Itu lucu sih. Iya. Jadi nanti paketan tuh Kemendagri atau presiden gitu. PJ sama sekda kan. Maksudnya aneh juga gitu loh. Ya udah momen itu lewat nantinya kan. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bang. Nanti kita ngobrol lagi soal sekda ini kayaknya semoga cepat selesai lah ya persoalannya. Ya, saya berharap komunikasi persuasif. Saya berharap polemik ini bisa segera diselesaikan. Semua pihak urun rembuk lah ya, menemukan konklusi ataupun solusi bersama gitu. Garis besarnya solusi bersama, tidak saling meninggikan ego gitu kan, lebih kepada pendekatan yuridis gitu loh. Betul. Jangan ini malah ada pihak-pihak yang justru malah memanfaatkan ini. Iya. Ada pihak menjadi gaduh, intimidasi, ancaman, udah nggak zaman gitu loh. Sekarang ini kan era milenial. Hal-hal yang seperti itu tuh udah era kolonial gitu loh. Iya. Udah harus jauh kita tinggalkan. Betul. Udah nggak zaman itu. Iya, orang tua kan memberikan pengalaman, pemuda menawarkan masa depan. Betul Bang. Oke, kalau gitu terima kasih Bang.
atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita baru kali ini Abang di sini ya. Oh iya, Iya, saya nanti kita- makanya terima kasih sekali nih buat Wuih, kita yang makasih Bang ya Bang udah datang ke sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal pemuda lagi bersama Abang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.